menganggap bahwa jika seorang anak itu dominan otak kanan, artinya anak ini punya potensi di bidang seni, kreatif, segala macam. Sedangkan jika anak itu ternyata dominan otak kiri, mereka punya bakat di bidang aritmatika, berpikir kritis. Seperti itu kira-kira. Itu semua omong kosong. Sebagai seorang dokter bedah saraf, sebagai seorang neurosaintis, tidak ada satu orang neurosaintis pun di dunia yang menyatakan hal itu. Dulu semua ditipu. Pada saya, walaupun sama-sama otak. Nah, kita lihat ya, otak manusia itu secara garis besar terbagi menjadi 3. Otak besar, ada yang dinamakan sebagai otak kecil, dan ada pula yang dinamakan sebagai batang otak. Nah, sekarang kita akan fokus terlebih dahulu di otak besarnya ini. Teman-teman perlu mengetahui bahwa yang namanya otak besar itu ada 2. Ada yang dinamakan sebagai otak kanan, kayaknya mungkin baliknya bisa. Tadi saya tanya ke Mas Rio, kalau di Samarinda ini memanggil perempuan laki-laki, nggak mungkin Mbak Mas ya. Saya dengar ada namanya Acio gitu, kemudian kakaknya gitu. Siapa di antara teman-teman yang pernah mendengar istilah dominan otak kanan, dominan otak kiri? Gak pernah dengar. Anak ini dominan otak kanan loh, anak ini dominan otak kiri. Pernah dengar? Oh, nggak ada kanan. Angkat saya akan bertanya kepada mereka. Kamu pernah mendengar istilah yang otak kanan dominan otak kiri? Pernah? Kira-kira mana itu yang dimaksud dengan dominan otak kanan itu gimana, Kak? Kalau kamu kan kira-kira gimana? Dominan otak kanan itu gimana? Anak ini dominan otak kanan loh, dominan otak kiri. Aku tahu kan? Dari peran otak kanan dan otak kiri itu ada yang lebih ke kreativitas dari seorang manusia, ada juga yang lebih ke intelektual, bagaimana dia memahami teori, kemudian sebelahnya itu tentang kreativitas. Saya harus menjelaskan tentang ini, mumpung saya sudah berada di Samarinda. Banyak orang yang berkata, kalau terutama bapak-bapak ibu ada dari Balikpapan saya dengar itu, sering menganggap bahwa jika seorang anak itu dominan otak kanan, artinya anak ini punya potensi di bidang seni, kreatif, segala macam. Sedangkan jika anak itu ternyata dominan otak kiri, mereka punya bakat di bidang aritmatika, berpikir kritis. Seperti itu kira-kira. Itu semua omong kosong. Sebagai seorang dokter bedah saraf, sebagai seorang neurosaintis, tidak ada satu orang neurosaintis pun di dunia yang menyatakan hal itu. Dulu semua ditipu. Kalau ternyata dominan otak kanan, dominan otak kiri itu bukan mengacu tentang kreativitas, bukan mengacu tentang berpikir kritis, lalu mengacu pada apa? Dominan otak kiri, dominan otak kanan itu hanya mengacu pada satu hal, yaitu pusat bahasa. Hanya mengacu kepada pusat bahasa. Ini teman-teman keperawatan harus hati-hati. Jangan sekali-kali menyatakan seorang anak yang nantinya rekan-rekan rawat menyatakan anak ini dominan otak kanan, maka jangan masuk IPB. Bullshit semuanya, omong kosong aja. Dominan otak kiri, dominan otak kanan hanya mengacu kepada pusat berbahasa yang ada di sebelah mana, Kak? Kiri atau kanan? Gak usah bingung, kan satu di antara 2. Beli apapun 50% pasti benar. Ada yang nyebut kiri ya, ada pula yang nyebut kanan. Jawabannya dua-duanya bisa. Tetapi bagi mereka yang non kita,
yang selalu menggunakan tangan kanan waktu bekerja, pusat perbahasanya ada di otak sebelah kiri. Mereka yang non-kidal hampir semuanya memiliki pusat berbahasa di otak sebelah kiri. Sedangkan mereka yang kidal, sebagian di antaranya pusat berbahasa ada di otak sebelah kanan. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kalau benar kita yang non-kidal ini pusat berbahasa ada di otak sebelah kiri, lantas pada saat kita sedang berkomunikasi seperti ini, pusat berbahasa kita yang ada di sebelah kiri, pada saat kita berbicara, otak sebelah kanan ngapain? Saya perlu jelaskan ini agar nanti teman-teman paham di mana letak salah pahamnya LGBT itu. Gunanya apa sebelah kanan? Untuk memahami itu, teman-teman harus paham bahwa yang namanya bahasa itu ada dua. Satu, bahasa verbal. Yang kedua, bahasa kalbu. Nah, yang kedua adalah bahasa non-verbal. Apa contohnya bahasa verbal? Teman-teman semua melihat spanduk tertulis seminar umum dan keperawatan. Apa yang teman-teman baca adalah bahasa verbal. Kawan-kawan semua mendengar saya berbicara. Apa yang keluar dari mulut saya ditangkap di telinga kawan-kawan, diproses di otak sebelah kiri, karena itu adalah bahasa verbal. Bahasa non-verbal contohnya adalah intonasi suara saya, ekspresi wajah saya, pergerakan tubuh saya. Itu adalah bahasa non-verbal, diolah di otak sebelah kanan. Nah, pada saat kita sedang berbicara seperti ini, perlu teman-teman pahami bahwa ternyata bahasa non-verbal itu memegang peranan lebih penting dibandingkan bahasa verbal pada saat kita berbicara. Contohnya begini, di kampus di Swiasa yang kami sadar, ada dosen-dosen sini, dosen stikas, gak ada yang hadir ya? Ada di depannya. Misalnya begini, dosen mengajar ke murid-murid, ke para mahasiswa, udah dijelaskan panjang lebar, 3S, 3 kali 50 non-stop, bla 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 dijelasin. Lantas dosen bertanya, ada pertanyaan? Biasanya dulu nih, karena ingin cepat pulang. Melihat kondisi seperti itu, biasanya dosen ngapain? Biasanya dosen pun akan diem, kembali ke kursi, lantas duduk dengan ekspresi seperti ini. Dia tidak gerak. Kawan-kawan bisa memahami tidak bagaimana perasaan si dosen? Kawan-kawan tahu bahwa dosen itu letih, kecewa, dan sebagainya, tanpa perlu berucap. Mengapa teman-teman bisa paham? Karena itulah bahasa non-verbal yang diolah di otak sebelah kanan kita. Dan dari sini pula akhirnya teman-teman mengetahui betapa bahasa non-verbal itu memegang peranan besar, dan itu sangat dipahami oleh para laki-laki. Ada dua kalimat yang sangat ditakuti oleh laki-laki dari perempuan. Yang pertama, terserah. Apalagi lagi pacaran. Lagi pacaran itu malam minggu, saya, kamu mau makan apa? Terserah. Bagi mereka yang sudah punya pengalaman pacarannya laki-laki, mendengar ceweknya mengucap kata terserah, kok kita jadi kedengar begini? Salah kita terus. Tapi coba deh kalau teman laki-laki kita tanya, bro mau makan apa bro? Terserah aja lah. Biasa-biasanya kok bisa berbeda? Karena bahasa non-verbalnya, intonasinya berbeda. Kalimat yang kedua yang dilakukan adalah, "Hai, kamu kenapa? Apa-apa?" Padahal jawabannya nggak apa-apa, tapi kalau kita jadi takut karena bahasa non-verbalnya. Tetapi ini saya akan mengenalkan di mana letak salah pahamnya otak dan jiwa di bab 12. Kawan-kawan, terutama yang laki-laki, berkeringat dingin, salah tingkah, merasa bersalah mendengar ucapan si perempuan seperti itu. Mereka yang
pacaran seumur hidupnya, selama 20 tahun hidupnya dari lahir sampai sekarang, kagak peduli lingkungan. Cewek berkata terserah ya bodo amat, cewek berkata nggak apa-apa ya bodo amat. Tapi mereka yang sudah punya pengalaman pacaran mendengar cewek berkata seperti itu kok jadi deg-degan, kok jadi serba salah. Jadi teman-teman harus mengetahui ada yang namanya proses adaptasi, dan nanti akan saya jelaskan tentang otak LGBT. Bagaimana manjanya. Nah makanya di sini teman-teman harus tahu, terutama yang perempuan, tolong pahami, kami laki-laki itu baru menderita dengan ucapan kalian. Makanya kalau mau terus aja dengan kasih teka-teki, kira-kira seperti itu. Nah, tadi kita bilang bahwa yang namanya kreativitas, yang namanya berpikir kritis itu bukan masalah otak kiri atau otak kanan, tapi itu berkaitan dengan otak sebelah depan. Ini adalah otak besar manusia, terdiri dari beberapa bagian. Ada yang dinamakan otak depan, lobus frontal, ada lobus parietal, occipital, dan temporal. Untuk berpikir kreatif atau berpikir kritis, di sini lokasinya otak depan manusia, khususnya daerah otak yang dinamakan sebagai prefrontal cortex. Lokasinya di mana kira-kira? Teman-teman coba sentuh alis, baik alis asli atau alis pensil. Coba sentuh aja. Di balik itulah terdapat otak depan manusia prefrontal cortex untuk berpikir kritis ataupun berpikir kreatif. Dan di sini, ya nggak usah dikemana-mana, cuma bilang alisnya. Nah, sekarang coba perhatikan bagi yang pernah melihat American football, pernah lihat tidak pemainnya menggunakan helm seperti apa? Batasnya sampai depan kok untuk alis. Kenapa? Karena otak depan inilah bagian otak yang berfungsi untuk berpikir kreatif ataupun berpikir kritis. Nah sekarang untuk teman-teman para mahasiswa-mahasiswi yang masih selalu menggunakan sepeda motor, terutama yang akhwat dan perempuan yang menggunakan jilbab, saya akan jelaskan sedikit secara saintifik ya, untuk kita berada di sini. Kebanyakan di antara para wanita tidak ada masalah bergaya ini, tetapi coba lihat bentuk jilbabnya seperti apa. Jempolnya gede. Kalau menggunakan helm, yang terjadi apa? Menggunakan helm yang benar kan dari depan kok, bulu topik sampai pada temannya. Tapi karena jempolnya begitu besar, cara menggunakan helm mana? Dari belakang. Akibatnya yang terlindungi adalah jempolnya. Naik motor, kencang-kencang. Saya kemarin dijemput oleh Bapak Bos dari bandara. Saya ketakutan melihat jalan yang sama ini, mepet. Andai kata misalkan terjadi apa-apa, teman tidak terjadi, jatuh berguling-guling, remnya pecah. Jempolnya bagus, tapi otak depannya udah rusak. Gak buat apa kok. Makanya kalau tidak bergaya itu boleh, tapi jangan naik motor. Gunakan aja apa adanya, terlindungi lah. Lebih penting motor daripada cowok. Dan juga laki-laki naik motor tak pakai helm itu tidak ada keren-kerennya. Saya waktu SMA dan S1 motor saya ninja balap itu, tapi saya gunakan selama helm full face karena nggak ada keren-kerennya, nggak pakai helm itu bahaya loh kita. Kira-kira seperti ini ya, yang laki-laki atau perempuan. Ini pilihan 3 ya Pak ya. Nah sekarang kita akan masuk tentang otak manusia. Kalau kita hendak mengetahui apa